Oke, apa kabar Pak Hein? Baik. Oke, jadi Pak Hein bisa hadir di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak Hein, mungkin tentang sepak bola. Pastinya kalau kita sudah ada di podcast Sulut United, pasti kita akan bahas tentang sepak bola. Apalagi akhir-akhir ini banyak isu-isu tentunya, banyak cerita yang menarik tentang sepak bola. Belum juga yang kita barusan lewatin mungkin Piala Dunia juga ya. Jadi banyak cerita sepak bola yang mungkin kita akan bahas atau kita obrolin di pagi hari ini. Dan mungkin Coach, mungkin banyak orang yang kenal Coach Hein di Manado lebih khusus, banyak fokus dengan pembinaan usia dini, melihat bagaimana sepak bola anak-anak di kota Manado di Sulawesi Utara ini. Nah, kira-kira Pak Hein, gimana Pak Hein bisa ada di kota Manado, bisa hadir di kota Manado dan bisa mengurusi ini sepak bola usia dini yang ada di kota Manado sendiri? Gimana Pak Hein? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Nah, ini sebenarnya saya harus mulai lebih awal lagi kenapa ada di Indonesia, bukan hanya di Manado. Karena 2008 saya pertama kali itu datang ke Indonesia. Waktu itu saya adalah penyelam itu di Angkatan Laut di Belanda. Saya bukan mata-mata guys dari Belanda, aman-aman. Saya pelatih aja. Tetapi saya pada saat saya libur, saya datang ke Indonesia bersama dengan organisasi sosial. Karena saya pikir, saya mau lakukan sesuatu yang positif ini dalam liburan saya. Saya pergi ke daerah miskin itu di Jakarta dan bersama dengan banyak orang muda kami sebenarnya membantu orang di sana dengan klinik kesehatan dan mereka lakukan sesuatu kids club, ada banyak entertainment. Tetapi semua hal itu yang saya tidak suka, mereka lakukan bernyanyi lagu dan lain-lain, mereka menggambarkan muka. Saya merasa kesal sekali dan frustrasi karena itu bukan passion saya. Tiba-tiba saya lihat itu di luar tempat yang kita berada itu untuk anak-anak. Saya lihat anak-anak yang lagi main bola dengan plastik. Wah, saya langsung lari keluar karena dulu saya adalah pemain di Belanda, amatir aja bukan level pro. Tetapi kemudian saya mulai main sama anaknya, saya mulai high five. Tiba-tiba anak-anak datang dari mana-mana. Kemudian saya dapat lebih banyak anak bersama dengan saya daripada mereka yang di gedungnya. Wah, anak-anak yang semua suka sepak bola. Waktu itu saya mulai sadar bahwa sepak bola itu punya sebuah kuasa yang sangat luar biasa, sebuah platform untuk memberikan sesuatu yang lebih daripada sepak bola aja. Waktu itu saya mulai sharing sama anak-anak, saya memberikan nasihat kepada anak-anak. Nah, kemudian saya bisa bersama dengan translator. Waktu itu saya belum bisa bahasa Indonesia pasti. Tetapi kemudian saya lihat bahwa itu ada sebuah ini. Saya juga sekalian itu lihat kebutuhan di Indonesia. Kebutuhan itu dia perbedaan antara kaya dan kurang mampu itu besar sekali. Kebutuhan juga dengan toleransi. Indonesia adalah negara yang indah sekali dengan banyak macam agama, tetapi ya itu juga adalah sekalian itu adalah sebuah risiko bahwa itu bisa dapat friksi di dalam lapangan sepak bola, itu bisa memberikan kedamaian antara semua perbedaan yang Indonesia punya. Jadi itu sebabnya di 2012 saya membuat keputusan untuk tinggalkan pekerjaan saya di Belanda dan pindah ke Indonesia. Setelah 7 tahun di Bandung bekerja di Inspire, di sebelah kanan, sorry. Saya dapat permintaan itu dari bos saya untuk membuka cabang dari Inspire itu di Manado untuk menjangkau seluruh Indonesia Timur dengan perkembangan sosial melalui sepak bola. Jadi berarti sudah 15 tahun ya kurang lebih Coach sudah ada di Indonesia. Kalau 2008. Di Indonesia tetap waktu saya pindah itu 2012. 2012. Jadi 10 tahun lebih. Sudah lumayan lama ya Coach sudah di Indonesia. Jadi sudah banyak lah yang Coach lihat tentang Indonesia, dari culture, dari mungkin habit masyarakatnya juga. Jadi banyak sekali yang Coach Hein sudah melihat, apalagi lebih khusus di sepak bola tentunya. Dan kalau melihat cerita Coach Hein sendiri tentang bagaimana Coach Hein itu terjun di dunia sepak bola. Nah, mengapa Coach dia sangat concern dengan pembinaan sepak bola usia dini dibandingkan mungkin Coach Hein masuk ke industri sepak bola seperti mungkin sepak bola profesional, tapi Coach Hein lebih concern kepada pembinaan usia dini. Gimana itu Coach? Ya, seperti tadi saya sudah bilang, tujuan kita bukan untuk sepak bola saja, tetapi kami mau memberikan beyond sepak bola, beyond football.
kita mau mengubahkan kehidupan itu dari anak-anak. Dan kalau kita mau mengubahkan kehidupan itu dari seorang, kita harus mulai di usia dini. Kalau kita sudah mulai setua saya, kalau jenggotnya sudah mulai putih, rambutnya sudah hilang, keras kepala. Ini orang-orang, apalagi itu pemain profesional, untuk mengubahkan sikapnya, waduh, itu setengah mati. Jadi lebih baiknya itu mulai dengan usia dini. Dan juga saya percaya kalau kita mau lihat perkembangan sepak bola, kita harus mulai dengan menyediakan itu sebuah struktur sepak bola. Harus ada liga, harus ada turnamen, harus ada latihan rutin, harus ada pelatihan yang berkualitas. Itu semua aspek itu harus berstruktur itu di dalam usia dini. Kalau kita nanti mau lihat hasilnya itu di masa usia yang akan lebih datang besar. Mungkin ya. Betul. Oke, Coach. Nah, Coach sendiri kan meskipun tadi Coach sempat sampaikan bahwa Coach pernah menjadi pemain sepak bola meskipun level amatir, tentunya berarti Coach juga sudah melihat bagaimana perkembangan usia dini nih, Coach dari Belanda. Nah, bagaimana Coach perkembangan usia dini di Belanda atau sistem atau struktur yang ada di sepak bola Belanda pada saat pembinaan usia dini dibandingkan dengan yang ada di Indonesia, Coach? Ya, ini cukup menarik. Yang pertama itu seperti saya tadi sudah bilang, yang pertama strukturnya. Setiap hari Sabtu pasti saya main di dalam setiap liga. Setiap usia, setiap kualitas itu punya sebuah pelatih. Pelatih itu tidak dibayar, itu volunteer. Jadi itu cukup menarik, itu perbedaan yang sungguh luar biasa juga. Kalau di Indonesia itu sulit untuk menemukan sebuah pelatih yang lakukan ini secara sukarela. Tetapi di Belanda mungkin juga karena gaji di sana itu sudah cukup tinggi, mereka tidak usah cari pekerjaan sampingan. Tapi ya mereka itu semua didorong untuk untuk give back to the society, untuk memberikan kembali lagi kepada masyarakatnya. Dan banyak yang lakukan itu melalui melatih. Jadi kemudian setiap orang tua itu pegang satu tim. Jadi kemudian mereka diseleksikan itu dengan kualitasnya. Jadi waktu saya dulu mulai main bola di usia 10, saya main di tim yang ke-11. Jadi ini level 11. Level ke-11 dari yang usia 10. Jadi waktu itu saya belum dianggap kayak punya bakat kayaknya. Tetapi kemudian tetap, walaupun saya main di tim yang ke-11, saya tetap main pada hari Sabtu. Main lawan tim yang ke-11 dari desa sebelahnya. Kemudian itu ada liga resmi itu untuk kita semua. Dan di sini itu biasanya yang dimainkan di dalam turnamen adalah anak-anak yang paling bagus. Anak-anak yang belum bisa main, kamu ada di bench aja. Tetapi di dalam usia dini, semua anak punya perkembangan itu pada saat yang berbeda. Saya punya teman-teman di Belanda yang dulu selalu main di dalam level yang lebih di bawah saya. Saya selalu, habis yang usia 10, saya selalu main di nomor 1 atau 2. Nah, kemudian di usia 14, usia 16, usia 18, saya selalu main di tim yang pertama. Dan kemudian menjadi kapten. Nah, ya, karena masuk ke angkatan laut, saya tidak bisa latihan secara rajin lagi, jadi tidak bisa ke tim utama. Tetapi ada teman-teman yang selalu main di tim yang kedua atau tim ketiga, tetapi waktu mereka di usia 18, tiba-tiba mereka mulai berkembang cepat sekali, dan sekarang mereka adalah kapten di tim utama dari tim saya yang main di atas level yang ketiga dari Belanda. Jadi ya, yang saya mau bilang perbedaannya itu kadang-kadang kita fokus kepada prestasi pada sekarang, dan kita lupa bahwa ada visi jangka panjang, bahwa semua anak itu harus berkembang, dan semua anak itu harus punya pertandingan secara rutin supaya mereka bisa evaluasi latihan mereka dan aplikasikan itu di dalam pertandingannya. Jadi ya, pertandingan. Maaf, ngobrol lama sekali saya ini. Nggak apa-apa. Jadi pertandingan itu wajib ada ya. Jadi anak-anak juga kalau latihan-latihan terus tidak ada tujuannya, tujuannya kan mungkin bertanding juga kan. Betul. Nah, dan itu diadakan sama KNVB, sama Asosiasi Sepak Bola Belanda. Itu yang mungkin saat ini juga masih kurang di kita ya, pertandingan. Jadi wadah untuk anak-anak ini bertanding mungkin masih kurang ya di Indonesia. Jadi ya itu diharapkan banyak yang nanti ke depannya, mungkin salah satu juga Sulut United kan sudah punya Junior League juga. Luar biasa itu. Tujuan kita juga buat memfasilitasi lah anak-anak yang ada di Sulawesi Utara ini
ini biar ada wadah kompetisi mereka. Dan saya mau memberikan ini salah satu respect luar biasa kepada Sulut United untuk investasi itu waktunya, energi, human resourcesnya untuk mengadakan liga ini, karena saya melihat semangatnya dari anaknya itu mulai naik pada saat liga ada. Saya lihat mereka berkembang lebih cepat karena mereka main di atas level yang sama, jadi mereka dapat tantangan. Tapi sejujurnya ini bukan tanggung jawab dari Sulut United. Sayang sekali, ini adalah tanggung jawab dari asosiasi. Dan asosiasi juga punya tangan terikat. Karena siapa yang sebenarnya tidak lakukan tanggung jawabnya, itu adalah orang tuanya. Yang masih membudayakan sepak bola secara gratis. Yang tidak mau membayar iuran. Yang selalu coba untuk semurah-murah mungkin. Tetapi kalau mereka membayar iuran, kita bisa membayar pelatih. Kita investasi kepada mereka. Kita bisa berlisensi. Kita bisa kontribusi kepada asosiasi. Asosiasi bisa employ orang yang mengadakan liga. Dan itu semua mulai kepada orang tua dan pemain yang mau menginvestasi itu kepada masa depan mereka. Dan kemudian Sulut United tidak usah repot lagi. Walaupun saya sangat bersyukur. Jadi ya. Berarti di Belanda peran orang tua juga sangat penting dalam pembinaan sepak bola usia dini. Betul. Ya. Oke. Nah tadi coach sempat bermain juga, berarti coach main posisi apa coach waktu bertanding? Center back. Oh, center back. Terlihat dari postur tentunya biasanya center back dan sampai menjadi kapten tim ya. Pak Hein berarti punya pengalaman yang luar biasa juga nih di sepak bola. Nah, kalau Pak Hein sendiri yang sudah melihat potensi sepak bola di Indonesia sudah kurang lebih beberapa tahun belakangan ini, kalau Coach Hein sendiri melihat bagaimana potensi sepak bola di Indonesia? Mungkin kalau kita tahu bersama, di Belanda juga ada beberapa keturunan-keturunan Indonesia juga yang banyak berkarir di sepak bola di Belanda juga. Berarti sebenarnya Indonesia juga memiliki potensi, kalau saya bisa mengatakan bahwa Indonesia harusnya bisa berpotensi. Bagaimana Coach melihat potensi anak-anak Indonesia di dunia sepak bola sendiri, Coach? Ya, kalau saya berpikir anak-anak sampai usia 12, itu anak-anak di Indonesia jauh lebih bagus daripada di Belanda. Jauh lebih bagus? Ya, jauh. Ini kalau lihat bakat alami dengan skill dasar yang mereka punya, itu luar biasa itu. Tetapi setelahnya, itu masalahnya mulai. Karena untuk Indonesia, untuk gampang untuk mengadakan turnamen liga sampai usia 12 karena setengah lapangan. Habis itu menjadi lebih sulit karena tiba-tiba anak-anak itu harus main di lapangan besar, biaya sewa itu mulai naik. Jadi orang tidak lihat profit di dalam mengadakan liga atau turnamen lagi. Pemain-pemain harus membayar lebih banyak untuk mendaftar. Tiba-tiba itu mereka tidak dapat jam terbang terlalu banyak lagi, dan mereka mulai itu menurunkan itu perkembangan. Cuma yang berkembang itu adalah Elite Pro Academies yang punya banyak uang, yang punya investor di bolakannya. Asosiasi sangat peduli sama yang Elite Pro. Tetapi seperti kita lihat itu di Belanda tidak semua itu berkembang pada saat yang sama. Jadi tetap anak-anak yang di bawah Elite Pro juga butuh diperhatikan, dan mereka juga harus punya sebuah struktur. Dan saya percaya bahwa kalau strukturnya sudah ada, kalau fasilitas yang berkualitas ada, dan kemudian pemerintah membantu dengan membiayakan itu, saya pikir ya Indonesia juga bisa kejar itu negara-negara lain kalau mereka bisa mulai berkembang juga di atas usia 12 sampai 18 tahun. Oke, Coach. Menarik nih, Coach. Nah, kalau Coach ini sudah berapa lama yang udah ada di Manado, Coach? Kalau di Manado hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun, berarti luar biasa. Nah, kalau Coach melihat sendiri, kalau di Manado, lebih khusus Manado nih, tidak Indonesia secara umum, tapi lebih khusus di Manado sendiri, apa nih, Coach, yang perlu dibenahi dengan proses atau pembinaan sepak bola usia dini, lebih khusus di Kota Manado sendiri? Ini cita-cita saya bahwa pada suatu saat kita punya liga bahwa anak-anak itu main di atas level yang sama. Kita pada saat ini kita membunuh semangatnya itu dari anak-anak. Kalau kita main turnamen dan Maesa itu adalah tim yang paling kuat sama Sulut United. Tetapi ada beberapa tim yang seleksikan pemain yang paling kuat
yang main lawan tim-tim yang belum kuat, mungkin anak-anak yang baru mulai, mereka baru tenang bola, kemudian mereka menang 10-0, 11-0. Waktu saya pertama kali mulai Inspire di sini, saya membuka untuk semua anak untuk mendaftar di Inspire dan semua diizinkan untuk main. Saya dibunuh terus ini. Semangatnya dari anak-anak mulai menurun. Mereka berpikir gimana itu kita bisa ikut sama tua lagi kalau kayak gini. Jadi harapan saya bahwa itu ada liga, bahwa itu dibandingkan itu kepada kualitasnya. Oh ya. Supaya berarti ya. Setiap kali itu main pertandingan yang seru, supaya anak-anak di sana berkembang, pemain-pemain di Sulut United berkembang, pemain di Inspire berkembang, pemain di Panther dengan usia dan kualitas apapun yang mereka ada, semua itu mulai berkembang. Dan itu adalah cita-cita saya, dan selain itu kita butuh fasilitas juga. Bahwa pada saat ini kita dibatasi cuma dengan stadion Klabat, banyak yang diadakan di KONI, tetapi ya kayak banyak SSB tidak punya fasilitas yang bagus untuk berkembang. Jadi ya itu adalah salah satu hal yang saya pikir itu membantu sepak bola Manado lebih lanjut. Betul. Nah, oke, Coach. Kalau kita tahu bersama nih, Coach, Inspire Indonesia tentunya bersama dengan kita Sulut United juga sudah mencapai kesepakatan bersama untuk mengkampanyekan yang namanya program Pledge United nih, Coach. Nah, apa sih tujuan dari program Pledge United ini, Coach? Yang tujuannya mungkin lebih baik di share sama koordinator sendiri dari koordinator Pledge United, Coach Reki. Ini salah satu staff dari Inspire di sini di Manado. Coach Reki bisa gabung sama kita untuk sharing sedikit tentang Pledge United. Ya, siap, Coach Reki. Jadi langsung berubah tiba-tiba set mejanya ya. Silakan, Coach. Kayak gini ya. Ya, gimana? Jadi apa tujuannya? Itu tadi Kavian itu nanya ke saya. Tujuannya dari Pledge United dan mungkin sedikit share latar belakangnya itu dari saya sekarang menjadi host tiba-tiba. Luar biasa. Silakan, Kak Cek. Oke. Pertama-tama yaitu supaya dalam terlebih khusus dalam dunia sepak bola itu tidak ada diskriminasi gender. Ya, seperti itu. Karena banyak terjadi kan yang seperti yang tahun kemarin juga ada reporter yang ya berkata-kata yang tidak baik. Itu menyangkut tentang supporter yang ya ada yang bilang gunung yang besar apa itu kayak seperti itu. Jadi itu salah satu contoh yang kita supaya bisa mengkampanyekan Pledge United supaya kita bisa saling menghargai. Karena saat itu dalam sepak bola kan kita harus menghargai supporter lawan, pertandingan, ya kan semuanya. Jadi salah satunya seperti itu. Jadi kita mengkampanyekan Pledge United itu supaya tidak adanya diskriminasi gender. Ya, seperti itu. Nah, berarti kalau diskriminasi gender termasuk mungkin bahwa sepak bola ini bukan hanya milik pria juga, tapi sepak bola juga milik wanita, bahkan milik semua orang. Nah, apalagi mungkin saat ini kita tahu bersama juga federasi melalui PSSI mulai menggalakkan yang namanya sepak bola wanita. Tentunya kan timnas wanita mulai ada. Nah, bagaimana anak-anak wanita ini mau mungkin ya bermain sepak bola kalau mereka merasa dihargai di lapangan sepak bola. Mungkin seperti juga yang kita harapkan bersama ya mungkin ya, Coach Reki. Nah, kalau Coach Reki melihat sendiri bagaimana nih, Coach, tentang terkait dengan diskriminasi gender terutama di dunia sepak bola yang ada di Indonesia sendiri, Coach? Sudah sejauh mana mungkin? Oke. Di sini di Sulawesi Utara masih sering terjadi bahwa contoh, sebenarnya ada anak perempuan yang pengen atau mau ikut sepak bola, mau ikut, contoh ngomong sama orang tuanya yang mana mau ikut SSB. Pasti orang tuanya melarang, ya kan? Melarang, jangan, kamu itu anak cewek, nggak boleh main sepak bola. Karena dalam pikiran mereka bahwa permainan sepak bola itu hanya khusus untuk laki-laki.
Seperti itu. Sedangkan kita dibutuhkan di Indonesia, masih sangat dibutuhkan pemain-pemain cewek. Betul. Nah, kalau untuk program Pledge United sendiri, Coach Hai dan mungkin Coach Reki, apa langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan? Mungkin kalau campaign melalui media sosial, melalui media massa, semua kita sudah sama-sama lakukan. Tapi langkah konkret apa yang mungkin sudah dilakukan ke anak-anak atau kepada orang-orang yang mungkin menjadi tujuan utama kita mengkampanyekan program ini? Ya, Pledge United tadi Coach Reki sudah bilang, kami berharap bahwa tidak ada diskriminasi gender lagi, atau lebih konkret lagi, tidak ada kekerasan terhadap perempuan lagi. Dan ini juga itu semua mulai awal waktu kami lihat ada survei dari PBB yang dikeluarkan itu 2016 yang bilang bahwa 1 dari 3 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan terhadap mereka. 25% dari laki-laki itu mengakui bahwa mereka pernah memperkosakan perempuan. Ini statistik yang sangat luar biasa besar, dan itu sangat mengagetkan kita waktu kami mendengar ini. Dan lebih mengagetkan kami itu adalah bahwa itu yang dari 25% laki-laki, 50% lakukan itu pertama kali waktu mereka masih di bawah umur remaja. Siapa yang kita melatih? Itu anak-anak itu, yang laki-laki khususnya yang kita melatih. Jadi waktu itu kami tahu bahwa kita harus mengadakan sebuah program yaitu Pledge United yang adalah 8 sesi, karena di dalam 1 kali sharing kita tidak bisa mengubahkan pikiran dari laki-laki. Jadi 8 sharing yang membawa mereka itu dari kesadaran, dari hak perempuan sampai itu adalah tanggung jawab. Mereka belajar di dalam pertanyaannya, mereka belajar untuk kontrol diri, mereka belajar tentang apa itu sebenarnya kedewasaan, apa itu pria sejati. Jadi dalam 8 sesi kita latihan sama mereka, kita melatih mereka, kemudian kita duduk sama mereka habis latihan, kita ada interaksi, kita ada sharing sedikit, kita juga mau dapat pendapat itu dari anak-anak. Nah, kemudian kalau habis sesi terakhir, mereka membuat sebuah ikrar, sebuah pledge bersama-sama secara united, dan kemudian mereka tahu bahwa saya tidak berdiri sendiri di sini untuk mengubahkan lingkungan saya. Nah, sekarang kita sudah 25.000 anak di seluruh Indonesia, di dalam 35 kota. Kita sudah lakukan program ini dan 25.000 anak sudah membuat ikrar ini. Tetapi Sulut United adalah tim profesional pertama yang bilang bahwa kita juga mau pledge to respect, kita juga mau mengikuti ini pergerakan ini. Jadi ya, saya sangat bangga, saya sangat luar biasa untuk kerjasama dengan Sulut United dalam program ini. Dan mungkin bisa lihat bersama juga di jersey latihan juga Sulut United kan. Betul. Kita sudah mengkampanyekan pledge to respect di jersey-nya. Jadi mungkin dari situ juga kita bisa mengkampanyekan bahwa main profesional juga mulai mengkampanyekan apa itu menghargai atau bagaimana kita menghormati para wanita juga tentunya, karena kekerasan juga bukan hanya kekerasan melalui fisik kan, kekerasan verbal juga yang paling sering kita dengar, apalagi di Indonesia sendiri ya. Kekerasan verbal kepada wanita itu sangat sering kali kita dengar. Catcalling, kalau ada cewek lewatin. Catcalling, betul. Tahu catcalling ya, yang kameramen catcalling sering biasanya mereka kayak berubah ya. Tapi kadang-kadang kita sebagai laki-laki berpikir, pasti dia senang karena dipanggil ini. Tetapi ini contoh waktu istri saya itu antar anaknya ke sekolah, ada beberapa tukang yang bekerja, dan kemudian mereka mulai catcalling kepada istri sama anaknya. Istri saya sekarang hampir tidak berani untuk lewat sana. Dia sekarang ambil mobil walaupun cuma beberapa ratus meter ke sekolahnya. Tetapi cuma karena mereka merasa terintimidasi. Jadi kadang-kadang kita sebagai laki-laki tidak sadar apa yang kita lakukan sama mulut kita, sama fluid kita. Jadi psikologis orang wanita, apalagi wanita kan, sangat terganggu dengan gangguan-gangguan seperti catcalling itu yang dilakukan oleh pria-pria, biasanya pria-pria yang kurang kerjaan mungkin ya, Coach. Ya, benar-benar. Oke, Coach. Nah, kalau terkait dengan program ini, Coach, nah apa harapan nih, Coach, untuk program ini di Sulawesi Utara aja dulu, belum sampai Indonesia, tapi Sulawesi Utara kedepannya seperti apa program ini? Kalau untuk kita sih berharap bahwa ada kesadaran ya, ada kesadaran dari kaum laki-laki. Ya terutama dulu mungkin di lingkungan kita, yang di SSB kita, di anak-anak didik kita, karena kita diajarkan dalam sepak bola respect, ya kan?
Jadi bukan cuma respect untuk pemain lawan, tapi respect sama perangkat pertandingan, supporter, pelatih, dan ya semua yang terkait dalam pertandingan, dalam sepak bola. Itu sih. Ya, dan kita tahu bersama juga pemerintah Kota Manado juga Ya, betul. mendukung juga program ini. Ya, kedepannya mungkin kota-kota lain juga bisa menyusul ya. Benar. Supaya mungkin satu Indonesia juga bisa mengkampanyekan ini, dan tujuan dari yang tadi sempat Coach Hain dan Coach Reke juga sampaikan tentang anak-anak di Indonesia bisa saling menghargai, saling menghormati, terutama kepada wanita. Jadi diskriminasi gender sudah tidak ada lagi kedepannya. Harapannya kita, apalagi melalui sepak bola ini mungkin jadi platform seperti yang awal tadi Coach sampaikan, sepak bola adalah platform yang mudah karena di situ terlibat 11, minimal ada 11 anak laki-laki yang akan bertanding di situ. Ya, jadi kedepannya bisa menjadi wadah yang baik juga untuk mengkampanyekan diskriminasi gender tersebut. Nah, selanjutnya Coach, mungkin kita bahas lagi tentang pemain usia dini, apalagi Coach Hein dan Coach Reke juga menjadi pelatih di Inspire Academy. Di Sulut United juga kita punya Sulut United Football Academy. Harapan untuk anak-anak Sulawesi Utara melalui perkembangan pembinaan usia dini yang ada di Inspire maupun di Sulut United, kedepannya apa nih harapan dari Coach Hein sendiri atau Coach Reke sendiri tentang anak-anak di Sulawesi Utara di dunia sepak bola sendiri itu? Ya, yang pertama saya mau bilang sekali lagi terima kasih kepada Sulut United, tidak hanya tentang yang pledge to respect yang sangat penting, tetapi juga bahwa kalian mungkin adalah salah satu contoh untuk semua liga profesional yang mau menginvestasikan kepada usia dini. Saya melihat banyak sekali tim profesional di Indonesia yang hanya fokus kepada tim utama, tetapi kalau lihat SUFA itu yang memang itu investasi untuk mengembangkan itu anak-anak itu sungguh luar biasa. Dan melalui komitmen Sulut United untuk semoga pada suatu saat itu promosi ke Liga 1, anak-anak berani untuk bermimpi lagi di sini untuk pada suatu hari itu main profesional. Dulu waktu ini vakum, waktu Persma tidak ada, anak-anak tidak punya cita-cita. Gimana itu Persib itu dari Bandung datang ke sini untuk melihat bakatnya, itu mustahil. Jadi peran dari Sulut United itu sungguh luar biasa dan saya mau mengucapkan terima kasih. Dan ini sekalian juga harapan saya bahwa ada beberapa produk yang gaya Firman Utima yang dari dulu lah yang ini bisa naik ke level nasional lagi itu dari Manado. Tetapi kami juga harus sadar bahwa cuma mungkin kurang dari 1% dari semua anak dari usia dini itu akan mencapai level ini. Tetapi yang 99% lebih itu mereka juga layak untuk terima perhatian yang terbaik dari kita. Dan jangan hanya fokus kepada yang 1% kurang. Mari kita memberikan give them the joy back. Memberikan sukacita lagi kembali itu kepada anak-anak. Biarkan mereka bergabung sama teman-teman. Jangan over pressure them untuk ambil prestasi. Let them enjoy the game. Biarkan mereka senang aja sama teman-teman dan otomatis mereka berkembang lebih cepat lagi kalau mereka senang-senang. Jadi itu harapan saya yang pertama, bahwa mereka akan enjoy the game lagi di sini di Manado. Dan saya pikir kita semua berperan itu sebagai coachesnya, sebagai klub-klub, bahwa kita bersama-sama don't over pressure them. Kita harus sosialisasikan itu sama orang tuanya bersama-sama. Let the kids be the kids. Jadi nanti kalau mereka sudah lebih besar pasti itu prestasi dan pressure akan nambah. Oke Coach, mungkin closing statement terakhir Coach untuk pesan atau harapan untuk Sulut United sendiri sebagai klub sepak bola profesional nih Coach. Bagi Jo sampai ke Liga 1. Amin. Oke, Sukses terus ya. Makasih Coach Hain waktunya hari ini. Terima kasih Coach Reki. Sukses terus juga untuk teman-teman di Inspire Academy, dan tentunya kita akan ketemu lagi mungkin di lain kesempatan. Terima kasih sekali Coach, sampai kita ketemu lagi. Yes. Thank you. Thank you. Thank you.